Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat SK UPTQ WN Sunan Gunung Jati Bandung? Ketemu lagi dengan saya Kang Muhtar di program Mariposa, Mari Podcast Badang Syahril Quran. Setiap orang punya inspirasi. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di bidang dakwah, yang dimana pengalamannya sudah luar biasa. Kita sambut bersama Teh Najwa Halisah. Teh Najwa ini teman-teman dan sahabat SK UPTQ WN Sunan Gunung Jati merupakan dulu pernah dapat rezeki aksi junior 2015 dan itu top 24, dan aksi senior atau Indosiar itu di 2022. Topnya top 12. Masya Allah, luar biasa. Teh Najwa gimana, sehat? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Ya, lagi sibuk-sibuk kuliah, terus di samping kuliah juga ngisi-ngisi ceramah gitu. Oh iya, alhamdulillah. Apalagi bentar lagi Rajab ya. Ya. Alhamdulillah. Teh Najwa ini sering banget kolaborasi dengan beberapa teman-teman aksi juga ya. Ya. Bahkan waktu itu juga pernah sepanggung sama Mama Dede ya. Masya Allah ya Rabbana. Alumni aksi juga ada. Alumni aksi ya. juga ya. Kayak siapa Mang tuh? Farid, tahun Mang Farid 2014. dari Garut dia itu ya, di Garut juga ya. Bandung. Oh Bandung. Oh Mang Farid itu Bandung. Iya. Oh saya Bala kira Endah. Bala Endah. Saya kira di Garut ya. Berarti teman-teman atau sahabat SK dimanapun Anda berada sudah terlihat ya bagaimana pengalaman dakwahnya itu begitu luar biasa. Tetapi ada yang harus dipertanyakan nih. Contoh, kita kan ngelihat setiap orang yang berdakwah itu bisa pertama dari bakat atau memang sudah dari dulu. Nah, Teh Najwa sendiri nih pertama kali banget dakwah itu kapan, umur berapa? Pertama kali itu tampil di wisuda TK, Dacil gitu. TK? Dai Cilik. TK? TK. Masya Allah. Terus? Terus awalnya kan cuma disuruh sama guru TK-nya kan, kayak betul. ya begitulah Kang, kayak ada penampilan nari, kayak gitulah ya, pentas TK gitu. Terus Najwa disuruh untuk Dai Cilik. Ya awal-awalnya kayak masih tegang, masih kayak gitulah. Ternyata emang makin kesini sama ayah juga keliat. Oh, kayak, dibina juga sama ayah. Kayak, oh ini dari naik panggung atau apa udah mulai nggak terlalu tegang, nggak terlalu udah terbiasa. Ya. Kalau tampil ke masyarakat tablik ya, bukan tablik yang kayak 1 jam ya, karena kan kalau misalkan kayak dulu tuh saya tuh kan kalau bapak juga kan mau balik sebelum tampil bapak tuh saya 5 menit gitu kan, atau saya 7 menit. Nah kalau Teh Najwa sendiri pertama kali dakwah di masyarakat itu kelas berapa? SD kelas 5 setelah aksi junior itu. Aksi junior kelas berapa? Kelas 5 SD. Masya Allah, mentalnya udah luar biasa ya. Oke, Teh Najwa, dengan pengalaman yang begitu banyak di dakwah, apa sih yang ngerubah atau dengan dakwah itu kehidupan Teh Najwa itu jadi lebih baik? Itu contohnya di apa? Misalkan kayak gini, kalau kamu Muhtar kan alhamdulillah berkat dakwah itu Allah kasih rezeki bisa ke tanah suci gratis. Terus misalkan bisa ketemu juga sama orang-orang yang ngebawa ceramah kita itu bukan hanya di Jawa Barat aja, tapi sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah kalau di Teh Najwa sendiri, versi Teh Najwa sendiri, dakwah itu sepengaruh apa di hidup Teh Najwa? Kalau Najwa sih kan dengan dakwah dari kemarin kan bisa masuk aksi gak, masuk TV gitu. Karena dengan kayak gitu kan emang cita-citanya tuh dengan menyesuaikan zaman juga ya kan. Jadi dakwahnya lebih ke teknologi yang emang sekarang, kayak misalkan orang suka nonton TV, apalagi waktu COVID kan ya nggak bisa kemana-mana gitu. Terus dengan selain itu sekarang juga kayak suka sosmed gitu kan. Dan alhamdulillahnya kerasa setelah dari aksi juga kan sosmed juga dengan ya 1 menit 2 menit kayak gitu juga kerasa gitu. Terus dan Teh Najwa juga kalau nggak salah punya program yang tabligh akbarnya itu khusus anak-anak SMA ya. Jadi yang ke SMA gitu. Jadi ini teman-teman atau sahabat-sahabat SK yang dulu pernah di Madrasah Aliyah atau di SMA, di SMK,
pingin ngundang salah satu mubalik yang muda, cerdas, cermat, terus perempuan, bagus penampilannya, mungkin bisa Teh Najwa. Terus apa lagi Teh Najwa, dakwah sepengaruh apa sama Teh Najwa? Kalau Najwa tambahannya dengan dakwah bisa lebih mengerti apa itu ikhlas, Kang. Gitu. Ini menarik nih. Emang apakah pernah ada kejadian? Pastinya kan orang punya pernyataan itu pasti ada kejadian dulu kan. Coba. Karena dulu Najwa pernah tampil gitu ya Kang, tampil ngisi ceramah. Iya. Tapi ya mungkin dengan malamnya iya, sorenya iya, sedangkan paginya kuliah dulu gitu kan. Itu sangat full banget dan sampai emang itu lagi kondisinya lagi kurang sehat. Iya. Dan pernah suatu ketika malam ada walimatul arsy kalau nggak salah acaranya, dan emang itu membaliknya nggak satu Najwa doang. Jadi ya nunggu dulu atau apa. Kalau nggak salah dulu pernah sama Mang Farid juga, terus komedian Mang Ohang, pernah. Terus sampai malam nggak, sekitar jam 11 nggak tahu jam 12 tampil, dan posisinya kalau nggak salah di Cilengkrang atas. Itu dingin banget kan, sedangkan posisi nggak bawa jaket gitu, nggak bawa dan emang dari awal udah kurang sehat gitu. Dan sedangkan jalan ya begitu-gitulah ya, gimana jalan udah agak pusing, gimana udah agak kuat banget sampai Najwa pegang terus tangan ayah kayak udah gemeteran, emang udah berdiri juga ya gitulah. Terus berarti se-effort itu ya, maksudnya seikhlas itu tantangannya, yang kalau sederhananya itu masa muda kita itu yang kalau kita ngelihat di orang-orang itu kan dengan poya-poyanya kan, dengan ngopinya, tapi mungkin dibaliknya ya itu kan maksudnya kalau Teh Najwa mungkin harus mengorbankan hal itu gitu kan ya. Oke, Teh Najwa. Teh Najwa kan udah masuk aksi ya waktu itu anugerah yang emang jangankan Teteh lah atau teman-teman atau sahabat Eski di luar sana, saya pun pengen gitu kan ada di sana. Bisa diceritain gak sih awalnya itu, atau misalkan tips dan triks buat teman-teman atau sahabat-sahabat SQ PTQ Win Bandung, biar kalau misalkan kita pengen masuk aksi nih, kan aksi itu kalau nggak salah kalau kita materi mulu juga nggak bisa kan, kita mau komedian mulu juga nggak bisa juga. Nah artinya kan ada strategi kan, tips dan triksnya. Nah coba gimana Teh Najwa? Kalau dari tips dari Najwa sih lebih ke ada 3 poin ya Kang. Menarik. Ada informatif, edukatif, sama rekreatif. Informatif, jadi kita harus lebih update nih apa nih informasi terkininya misalkan. Terus edukatif tentunya juga kita kan nggak cuma kayak lelucon doang ya, harus ada diselipin juga tentang pendidikannya. Terus rekreatif, kayak kita misalkan apa sih ngisi ceramah sampai berjam-jam kan monoton ya, kalau nggak diselingi rekreatif gitu. Reaksinya ya. Hiburannya. Berarti saya masih ingat, memang apa ya? Saya masih ingat, jadi ada satu kiai waktu saya lomba di Surabaya. Jadi memang ya kayaknya memang benar Teh Najwa bahwa lomba atau aksi Indosiar itu bukan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling beruntung mungkin ya. Betul. Karena saya melihat banyak banget ya jebolan aksi itu memang dengan background dan apa ya, dengan kepribadian itu memang unik-unik semuanya gitu ya. Dan ini pengalaman yang paling menarik dari Teh Najwa nih, ketika misalkan kalau nggak salah kan saya juga punya teman ya, Ustadz Reva mungkin juga tahu juga. Katanya kan pres latihan di aksi itu tuh digenjot banget kan ya, bener-bener kayak misalkan kita tuh bisa dibilang dari 24 jam tuh kita tuh 16 jam latihan. Nah waktu di aksi atau misalkan waktu ikut lomba, pernah sedon apa mental lagi latihan dakwah sampai ya kalau kita sampai bilang, ya Allah kok ini saya nggak apa-apa, saya kok ini nggak bisa-bisa. Itu waktu kapan dan gimana ceritanya tuh? Di aksi juga Najwa pernah ngerasain. Ya sampai sedon itunya kayak ya kan dari pagi kita misalkan ikut dulu kegiatan di Indosiar, kan ada pemateri kan, terus gladi resiknya malam, terus sorenya kita terus ngapalin, terus ke studio jam 11 malam walaupun live-nya jam 2 gitu kan, jam 11 malam. Dan berarti dari jam 11 sampai jam 2 atau kamu tampil enggak tidur? Enggak, itu kayak nyiapin baju, make up, dan giliran gladi resik langsung ke panggung gitu kan.
Itu gladi tengah malam. Iya. Wah. Kayak gladi, oh ya gini, kalau misalkan langsung gladi resik hari sebelum hari hanya ada juga gitu kan. Terus kayak fitting baju nggak hari itu juga. Kayak misalkan kelompok satu nih Najwa, terus kelompok yang lainnya walaupun Najwa misalkan lagi tidur kan Najwa nggak tampil nih, tetap aja dibangunin untuk fitting baju kayak gitu. Oh, itu berarti aksi Indosiar itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Najwa sampai pernah muntah darah. Muntah darah. Ya. Dan uniknya yang tadi cerita Najwa yang kecil Lengkrang, itu kan Najwa lagi sakit apa, tapi ya mungkin kata ayah sok kayak ya bahasa Sundanya lah lebih keyengken gitu ya. Iniin sama Allah, dan itu Kang ajaibnya pas Najwa naik ke atas panggung nggak kerasa apapun itu sakit. Tapi pas udah turun ya mulai kerasa lagi. Iya, betul. Itu yang berarti memang rasa ikhlasnya ya. Iya, ikhlasnya itu ya. Oke, teman-teman dan sahabat SQ UPTQ UN Sunan Gunung Jati dimanapun Anda berada, sayangnya Mariposa itu terbatas ya waktunya. Pastinya pengen lebih banyak lagi berbincang dengan Teh Najwa, ceritanya yang begitu menarik. Tetapi Teh Najwa boleh kasih closing statement terakhir kepada teman-teman dan sahabat SQ dimanapun berada untuk inspirasinya yang pastinya motivasinya itu lebih mencintai dan mendalami dunia dakwah. Silakan. Kalau dari Najwa, yang terpenting adalah jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat bermanfaat. Menjadi air putih, tidak mewah tetapi sangat bermanfaat. Sederhananya, sekecil apapun ilmu kita harus sebarkan, harus dakwakan bagi orang lain, untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak Teh Najwa sudah hadir ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan sahabat dan teman SQ UPTQ UN Sunan Gunung Jati Bandung, terima kasih banyak telah menonton episode kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih banyak di program Mariposa. Mari podcast bareng Saril Quran, setiap orang punya inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.